Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Insya Allah masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Alhamdulillah masih tetap bersama Ibu yang insya Allah kali ini kita akan membahas muatan PKN dan bahasa Indonesia. Tetapi seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Di muatan PKN kali ini kita akan membahas tentang sikap terhadap perbedaan karakteristik individu, sikap toleransi dalam keragaman, dan manfaat keragaman karakteristik individu. Sikap terhadap perbedaan karakteristik individu. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Setiap suku memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, perbedaan karakter ini bukan alasan penghalang terciptanya persatuan dan kesatuan. Berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan terhadap perbedaan karakter. Pertama, tidak menjelekkan suku bangsa lain. Kedua, bertutur kata yang ramah dan sopan. Ketiga, berteman dengan sesama tetangga tanpa membedakan suku bangsa. Keempat, menghargai kebiasaan suku bangsa lain. Walaupun masyarakat Indonesia sangat beragam karakteristiknya, namun semua itu membawa banyak manfaat buat kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah manfaat dari keberagaman karakteristik individu. Pertama, tercipta kerukunan antar sesama. Kedua, menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi dalam keragaman harus kita sikapi dengan baik, karena kita harus tetap menjaga toleransi. Dengan toleransi akan timbul rasa saling menghargai dan terwujudnya kerukunan. Nah, toleransi dapat diwujudkan melalui tidak memaksakan kehendak orang lain, menghormati dan menghargai pekerjaan orang lain, saling membantu antar sesama, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Muatan PKN yang ketiga yaitu manfaat keragaman karakteristik individu. Keragaman masyarakat Indonesia yaitu salah satunya terdapat pada pakaian daerah yang digunakan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat dan hari besar nasional. Saat perayaan Hari Kartini atau Kemerdekaan Indonesia, kita sering mengadakan pameran budaya dan penampilan budaya. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengenalkan kekayaan budaya yang beragam dan juga dapat menambah wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Nah, di bahasa Indonesia kali ini kita akan menentukan peran tokoh pada suatu teks fiksi. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi merupakan salah satu unsur dalam sebuah cerita. Berdasarkan peran teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang mempengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Yuk kita simak cuplikan cerita berikut ini. Sesampainya di rumah, Putri Tangguh pun beristirahat dan tertidur. Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sosok kakek tua. Putri Tangguh pun terkejut.
kau sudah membuang-buang beras rezeki pemberian Allah, Putri Tangguk. Kau akan melihat akibatnya, ucap kakek tersebut. Keesokan harinya Putri Tangguk pun menengok sawahnya. Ia pun terkejut, sawahnya sudah mengering dan rusak. Seketika ia menangis dan menyesal. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki yang ia dapatkan. Berikut adalah tokoh dan peran tokoh di dalam cuplikan cerita tersebut. Nama tokohnya yaitu Putri Tangguk. Ia mempunyai peran sebagai tokoh utama yang bersifat boros, mudah marah, dan sombong. Tokoh yang kedua yaitu kakek tua yang mempunyai peran tokoh tambahan yang bersifat baik dan suka menasehati. Yang kedua, menentukan watak tokoh pada teks fiksi, di mana setiap tokoh utama ataupun tokoh pembantu memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang bersifat baik, namun ada juga yang bersifat tidak baik. Untuk mengetahui tokoh tersebut, kita harus membaca cerita sampai akhir. Ketika membacanya, maka kita harus fokus pada alur dan konflik yang dihadapi tokoh tersebut. Seperti pada teks fiksi tentang Putri Tangguk, di mana Putri Tangguk ini memiliki peran yang tidak baik karena ia bersifat boros, mudah marah, dan sombong. Yang ketiga, mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, antagonis, ataupun tambahan, ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Pada sebuah cerita fiksi ada 3 tokoh, yaitu tokoh si tengah, si kakak, dan si adik. Yuk kita perhatikan contoh cerita fiksi tersebut. Si tengah kebingungan. Angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Kemungkinan kakak masih berada di kebun. Batinnya bertanya, "Ayo kita cari kakak." Ia pun menggendong si bungsu pergi ke kebun. Berdasarkan cerita tadi, si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Sedangkan tokoh kakak berperan sebagai antagonis, yaitu menjadi lawan main si tengah. Dan si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Di dalam mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi, terlebih dahulu kita harus bisa menyelesaikan membaca teks fiksi yang akan kita baca. Baru setelah itu kita akan memahami karakter dari suatu tokoh. Seperti watak tokoh protagonis pada sebuah cerita bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Nah, tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Terakhir, di muatan bahasa Indonesia kali ini yaitu menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Setiap tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Begitu juga pada peran tokoh teks fiksi berupa fabel. Misalnya dalam cerita Si Kancil dan Buaya. Di sini bisa diidentifikasikan kalau si Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Baik teman-teman, ada beberapa kata yang harus kita ingat, yaitu tokoh antagonis adalah salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Dan tokoh protagonis yaitu biasanya menggambarkan watak yang baik dan positif. Sedangkan tokoh tambahan yang mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Nah, kalau fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Itulah teman-teman pembahasan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.